Selamat pagi saudara-saudara. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan Tuhan napas kehidupan. Oleh karena itu saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita, saya mengajak saudara-saudara untuk terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pagi hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Iman, pengharapan, dan kasih. Ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan dan harus nyata dalam kehidupan orang yang percaya. Orang yang percaya harus hidup dalam imannya kepada Yesus Kristus. Orang yang percaya harus tetap berpengharapan dalam hidupnya. Dan orang yang percaya dan mempunyai pengharapan harus memperlihatkan kasih kepada Allah dan sesama manusia di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku, dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama itu, dia berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari sini terlihat bahwa iman dan pengharapan mustahil untuk dipisahkan. Saudaraku, adalah sangat disayangkan jika ada orang yang mengatakan bahwa ia memiliki iman, ia memiliki pengharapan, dan ia memiliki kasih, tetapi tidak nyata dalam kehidupan dan perbuatannya. Itu adalah sia-sia. Oleh karena itu firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, hiduplah dalam imanmu kepada Tuhan Yesus, dan hiduplah tetap berpengharapan dalam menjalani hidup ini, dan tetaplah menunjukkan kasihmu bagi sesama di dalam segala gerak kehidupanmu. Oleh karena itu dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ke-13, di sana dikatakan, tidak ada gunanya ketika kita memiliki kepandaian berbicara, memiliki yang pandai bernubuat, dan kita memiliki hikmat dan bahkan segalanya, tetapi kita tidak mempunyai kasih. Itu sama saja kita sebagai orang yang berbicara tapi tidak nyata dalam perbuatan. Saudaraku, mintalah Roh Kudus supaya Dia bekerja dalam hati kita, untuk kita dimampukan untuk mengasihi sesama manusia di tengah-tengah dunia ini. Kasih sejati bukan untuk memenuhi kepuasan diri sendiri, tetapi demikianlah kasih itu harus membawa kebaikan bagi orang lain. Kasih sejati itu tidaklah egois. Saudara, Tuhan menginginkan kita supaya hidup
di dalam kasih. Dalam firman Tuhan ini, dia berbicara mengapa yang terbesar di antara ketiga hal itu adalah kasih. Saudara, itu mengingatkan kita bahwa kasih bukan hanya ucapan, tetapi harus terlihat dalam perilaku kita. Kasih bukan hanya slogan, tapi harus menjadi gaya hidup orang Kristen. Kasih bukan cuma identitas kekristenan kita, tetapi kasih adalah jiwa dari hidup kekristenan kita itu. Kasih adalah prinsip hidup orang yang percaya. Dan kasih harus menjadi prinsip yang harus mengendalikan seluruh aspek kehidupan kita sebagai orang yang percaya di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku, sungguh sangat indah firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita. Tunjukkanlah imanmu kepada Tuhan Yesus di dalam perbuatan nyata. Dan iman yang hidup itu adalah iman yang berbuah. Dan tunjukkanlah bahwa kau hidup mempunyai pengharapan. Sehingga kita melalui pengharapan kepada Tuhan, kita bergerak senantiasa bersemangat untuk tetap melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan firman ini mengajak kita, mari hidup saling mengasihi. Karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu saudaraku, pagi hari ini ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapanmu, dan kasih, haruslah kita nyatakan dalam perbuatan kita supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga yang telah mengingatkan kami supaya kami hidup dalam iman yang teguh kepadamu, sehingga tantangan apapun yang kami alami, apapun yang kami jalani dalam hidup ini, baik susah, senang, baik tantangan yang berat sekalipun, ketika kami punya iman kepadamu, kami boleh memenangkan persoalan itu. Kau mengajari kami supaya hidup dalam pengharapan yang teguh kepada Tuhan Yesus. Melalui pengharapan itu, kami bersemangat Tuhan. Kami tetap bersuka cita untuk melakukan yang terbaik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ajarilah kami untuk menyatakan kasih-Mu yang besar dalam mengasihi sesama kami di tengah-tengah dunia ini. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, berkati pekerjaan mereka, dan biarkanlah mereka senantiasa bersuka cita dalam melakukan aktivitas mereka satu hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Terimalah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Juru Selamat kami.